Belum sini? Oh, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Putra dari kelas TI 21A SE2. Eh, saya di sini ingin melakukan tes black box testing pada laman website kueku.my.id yang merupakan suatu project dari saya beserta tim untuk melengkapi tugas mata perkuliahan bisnis digital. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Al-Hadi Saputra STMTI selaku dosen pengampu mata perkuliahan Software Quality Assurance, dan juga para teman-teman yang sudah sekiranya mampu untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas seperti ini, tugas bisnis digital. Yang pertama saya akan jelaskan tentang dasar apa itu black box testing. Nah, black box testing itu biasanya dilakukan pengujian yang biasanya didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasinya, terus ada fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan juga keseluruhan alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Nah, black box testing ini biasanya tuh dilakukan customer untuk menguji kebagian tampilan dari luarnya aja atau user interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Terus pengujian ini biasanya tuh tidak memperlihatkan source code pemrograman, dan black box testing ini bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya itu hanya berfokus pada informasi yang terlihat pada tampilan domainnya. Langsung saja kita akan lakukan black box testing pada pada website kueku.my.id. Yang pertama, di atas dapat dilihat ada beranda dari website Kueku, ada navbar, ada beranda produk tentang laman kontak, dan juga ada fitur search. Lalu ini merupakan fitur keranjang, lalu ada fitur akunnya. Ya, bisa dilihat di sini fitur akun beserta Gmail yang sudah dicantumkan. Lalu kita masuk ke bagian, kita scroll ke bawah, merupakan citra dari website yang sudah saya beserta tim saya buat, yaitu kue tradisional rasa modern, aneka ragam kue tradisional yang memiliki citra rasa yang enak dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, kalau misalkan kita klik terus luri ini seharusnya akan menampilkan beberapa produk. Kita hanya kembali ke laman beranda. Lalu ini merupakan visi dari website yang sudah kami buat. Yang pertama itu harga terjangkau. Nah, harga terjangkau itu harga yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Jadi semua kalangan yang sudah mengunjungi website kami itu dipastikan dapat mampu lah untuk melakukan pembelian. Lalu ada pengiriman cepat. Nah, di sini tuh sekali klik pesanan pasti menanti. Waduh, ini si cepat pun kalah sepertinya ini cara pengirimannya. Lalu ada yang pasti ada gratis ongkir jika memiliki voucher ataupun hari promo di daerah tertentu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian kategori kue. Nah, di sini di website kami itu melakukan pembagian kategori kue. Yang pertama ada kue basah, lalu ada kue kering. Untuk kue basahnya di sini sudah menginput sebanyak 17 jenis kue basah. Lalu untuk kue keringnya terdapat 8 jenis kue kering. Untuk tampilannya sepertinya belum bisa menampilkan semua kue basah yang hanya di sini gitu. Jadi semisalkan tuh ada gambar yang gambarnya itu bisa berganti setiap beberapa detik ke beberapa jenis kue basah. Itu juga berlaku sama kue kering. Lalu kita masuk ke bagian penjualan terlaku. Nah, penjualan terlaku tuh biasanya seperti tingkatan pembelian yang dimana pembeliannya itu bisa dibilang banyak dan juga minat dari keinginannya itu banyak dari segi customer. Yang pertama ada mie Ambon, terus ada bolu gulung. Nah, di sini kalau misalkan kita arahkan kursor kita ke gambarnya itu biasanya tuh akan lakukan zoom in kepada gambarnya, dan juga dijelaskan tuh ada keterangannya, ada foto, ada penjelasan dari gambar-gambarnya tuh seperti ini. Tuh kue dadar gulung. Lalu di sini juga ada price dari harganya seperti Bika Ambon dengan harga Rp4.000.
Lalu, nah untuk kasus bulu gulung ini sepertinya tuh sudah dijelaskan kalau misalkan dia sudah memiliki rating berarti sudah ada yang melakukan pembelian pada kue bolu gulung dan juga ratingnya itu bintang 5 gitu. Jadi setelah melakukan apa namanya pembelian bolu gulung, si customer itu juga dapat melakukan apa namanya review atau misalkan seperti memberikan ulasan dari kue gulung tersebut. Nanti kita bakal cek sendiri apa namanya laman yang ada di kue gulung mungkin nanti ya. Nah, di sini tuh kami hanya menampilkan 6 penjualan terbaiknya saja. Kalau semisalkan ingin lihat beberapa lagi yang lebih, bisa dilihat semua. Seharusnya kalau semisalkan kita pencet lihat semua ini akan mengarahkan ke bagian laman produk. Betul. Kalau misalkan diklik di apa namanya, ada kembali lagi. Nah, jadi maksud dilihat semua itu, jadi dia tuh memperlihatkan semua aneka kue yang ada di website Kueku. Lanjut di sini, ada semacam fitur apa namanya event atau kayak ada acara seperti ini harga promo di 3 macam gratis 1 macam. Nah, melakukan pembelian jenis kue 3 macam akan mendapatkan bonus 1 macam kue dan juga gratis ongkir di daerah tertentu. Promo ini berlaku pada hari sampai dengan waktu tertentu. Jadi ada beberapa event atau hari tertentu yang mana dapat promo seperti beli 3 gratis 1 macam dan juga ada gratis ongkirnya. Nah, lalu di sini kita menambahkan beberapa news atau beberapa berita yang sekiranya mungkin menjadi edukasi untuk yang sudah mengunjungi laman kita, seperti ini tuh ada bagian edukasi bahaya mengkonsumsi gula berlebih. Lalu ada resep-resep juga kita masukkan ke dalam apa namanya seperti apa itu jenis berita tersebut itu jenisnya berita seperti apa. Nah, berita tersebut menerangkan tentang kue kering atau nastar keju atau tentang tutorial. Nah, di sini menjelaskan tentang bagian edukasi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini tuh biasanya itu kalau kita ingin melakukan berlangganan di website Kueku. Nah, jadi kita harus memasukkan email kita yang ada di sini. Lalu ini sedang tren. Ini yang untuk apa namanya golongan terbaru. Mungkin seminggu yang baru itu bakal masuk ke bagian sedang tren tuh. Dari beberapa tadi web yang di atas hanya ada 1 yang terkena rating. Berarti hanya 1 pembelian. Nah, di sini tuh dapat dilihat kalau misalkan dalam minggu pertama itu yang banyak peminat atau misalkan yang sudah melakukan pembelian dari kue tersebut akan dimasukkan ke sini gitu. Jadi untuk minggu pertama misalkan pada hari sekarang tuh hari Senin tuh. Nah, di hari Senin tuh apa namanya ada orang yang melakukan pembelian pada bolu gulung dengan harga 4.000. Nah, udah masuk dah tuh. Akhirnya langsung ngasih rating bintang 5. Itu berlaku juga sama kue onde-onde lalu juga dadar gulung. Dia ada diskon 20%. Nah, ini merupakan food bar dari aplikasi website kami. Oke, jadi kita coba lanjut ke bagian tadi bolu gulung tuh kan sudah mendapat review ya. Kita coba buka bolu gulung. Nah, di sini merupakan laman kalau semisalkan kita ingin melakukan pembelian. Di sini dapat dijelaskan kalau misalkan ada kue bolu gulung tuh ada 1 ulasan pelanggan. Nah, bolu gulung itu, nah ini sini merupakan deskripsi dari bolu gulung terkait. Bolu gulung. Nah, terus ada produk terkait. Nah, produk terkait itu biasanya itu yang memiliki keterkaitan dengan kue yang sebelumnya, seperti kue bolu gulung nih ada keterkaitan dengan yang namanya kue basah, maka akan dikaitkan dengan kue nagasari, kue lumpur, dan juga ada donat gula. Kenapa sosis Solo masuk ke dalam sini? Karena dia sedang memiliki diskon 20%, jadi lebih didominasi aja. Langsung kita masuk ke tabel produk tadi banyak. Nah, ini merupakan beberapa produk, ada 25 hasil dari semua produk yang ada di laman Kueku. Bisa dilihat ada beberapa diskon juga dan juga ada sold out. Nah, maksud dari sold out di sini tuh biasanya tuh mengacu pada event yang ingin dijual kuenya tuh sedang tidak ada. Seperti contoh yang paling mudah tuh kue kacang dan kastengel keju. Nah, kue kastengel keju itu biasanya identik dengan yang namanya lebaran, atau misalkan event-event seperti ada acara Natal atau mungkin ada acara yang mungkin hari-hari nasional lainnya. Nah,
dia itu melakukan sold out karena tahu kalau semisalkan jika dijual pada hari biasa dia tidak akan melakukan keuntungan. Maka untuk kue kastengel keju dan juga beberapa kue bentukan mika yang lain dilakukan sold out. Lanjut, kita buka laman tentang. Nah, laman tentang tersebut biasanya berisi tentang siapa saja pendevelop dari toko kue tersebut dan juga penjelasan dari toko kueku. Nah, di sini ada, nah seperti yang tadi dilihat, ini saya beserta tim saya untuk menempuh digital marketing. Nah, ini ada anggota tim saya, lalu ada beberapa testimoni. Nah, oke, lanjut ke bagian laman. Seharusnya di bagian laman. Nah, ini beberapa berita yang ada di bagian laman. Seperti yang tadi dijelaskan, ada bagian edukasi, lalu ada seperti pengelompokan kue kering, lalu ini ada berita tambahan. Ada kue lapis ini tutorial pembuatan kue lapis, lalu ada pembuatan bolu. Coba kita buat kue lapis. Nah, tuh dapat dilihat kalau misalkan ini tuh mengenai tutorial cara pembuatan kue lapis. Jadi selain kita melakukan pembelian di website kami juga melakukan beberapa tutorial untuk para pembeli yang bila mana pembeli tersebut itu tertarik untuk melakukan pembuatan kuenya sendiri. Coba kita akan melakukan sedikit demonstrasi semisalkan kita akan melakukan pembelian. Nah, di sini kita anggap saja ke mika Ambon, tambahkan ke keranjang. Nah, dilihat kalau misalkan di sini tuh akan menambah angka 1, itu berarti pembelian mika Ambon sudah masuk ke keranjang itu baru 1 pieces. Nah, quantity-nya itu atau jumlah dari mika Ambonnya itu dapat kita tambahkan. Biasanya quantity di sini itu mengacu pada 1 garis kue Ambonnya aja ya, bukan 1 loyang. Ingat, 1 garisnya dari kue Ambon, mika Ambon. Nah, di sini tuh waduh, ada tarif pengiriman ceban tuh 10.000, dikirim di Jalan Depan, Bekasi, Jawa Barat. Oke. Nah, di sini tuh kita juga bisa melakukan check out. Ada kena pajak ternyata ya. Oh, di sini juga kita bisa mengapply kupon. Seperti yang ada dilihat, seperti kalau ada event-event tertentu atau misalkan ada acara tertentu, biasanya tuh kan memberikan beberapa voucher atau kupon. Nah, di sini kita bisa melakukan penukaran kuponnya. Lanjutkan ke checkout. Nah, di sini merupakan beberapa kolom yang harus diisi untuk melakukan pembelian. Seperti dilihat ada nama belakang, nama perusahaan, lalu kita anggap saja coba nama depannya, hidung, nama belakangnya, hidung, kuping. Sini nama perusahaannya biasanya kita untuk nama perusahaan ini opsional, jadi bisa diisi atau enggak, yaitu terserah kalian. Nah, ini kita anggap saja Jalan Depan dulu. Catatannya kalau bisa dikasih mika. Mika tuh kayak tempat plastiknya ya. Nah, ini ada metode pembayaran, ada bisa bayar di tempat atau COD yang istilahnya biasa kita sering dengar. Lalu bisa menggunakan via pembayaran GoPay, ShopeePay dan juga QRIS. Kita coba saja menggunakan ShopeePay. Nah, buat pesanan. Nah, di sini akan langsung mengarahkan kepada QR dari ShopeePay. Nah, di sini website kami masih belum memiliki fitur pembayaran secara real atau langsung, di mana setelah kita melakukan scan pada QR tersebut dan benar-benar akan menuju laman ShopeePay yang untuk membayar nota yang ada di sini. Kenapa ini masih tidak bisa melakukan pembayaran? Dikarenakan di sini masih berupa tes. Kita juga harus melakukan bermitra dengan Midrange atau semacam add-ons yang ada di laman website tersebut. Jadi selama kita belum melakukan modernisasi dari Midrange, kita belum bisa melakukan payment secara QR seperti ini. Itu juga berlaku kepada pesanan-pesanan yang lain. Nah, ini keterangannya juga tuh. Ada keterangannya. Itu juga berlaku kepada pesanan dapat bayar. Silakan hubungi. Nah, ini kalau misalkan kalian tidak melakukan pembayaran padahal pesanan kalian itu sudah dibuat. Jadi bakal muncul
message, yaitu status pesanan Anda ditahan. Kita coba balik lagi. Ini juga, kalau misalkan kita sudah melakukan payment, otomatis keranjang kita akan dikosongin. Coba kita satu lagi, buka keranjang, tambah lanjutkan checkout. Ini masih pakai sama yang sama ya. Nah, coba kita menggunakan metode QRIS. Apakah? Nah, di sini penjelasannya bisa pakai OVO, Dana, link aja atau order. Nah, sama seperti yang tadi pakai ShopeePay, di QRIS juga menampilkan kode QR-nya, cuma saat kita melakukan scan itu status dari scan-nya itu tidak menampilkan apa-apa, alias kosong, dikarenakan seperti yang tadi dijelaskan pertama, kita masih melakukan tes yang dimana tesnya tersebut tidak bisa modernisasi apabila kita tidak melakukan pembayaran kepada Mitrans atau add-ons yang ada di website tersebut. Untuk profil bisa dilihat ini, kita bisa melakukan login juga. Nah, kalau misalkan kita untuk memasukkan login. Oke, mungkin itu aja dari website Kweku yang sudah saya tampilkan. Mungkin masih beberapa banyak fitur atau misalkan masih beberapa banyak tambahan kebutuhan yang bisa dikembangkan lagi. Dan juga seperti yang tadi dilihat masih banyak bugs atau masih ada banyak kesalahan yang ada di tampilan website tersebut. Mungkin sekiranya itu saja. Apabila ada banyak kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.